Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Buya F. Syam hafizahullah ta'ala, yang saya muliakan semua pengurus Masjid Raya Sumatera Barat dan jajarannya, dan saya muliakan bersama antum semua yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Kalau kita duduk jamaah, antum pagi hari duduk di meja makan antum, lalu merenungkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan pernah mengeluh dalam hidup ini. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian tidak akan pernah dapat menghitung. Tapi yang jadi masalah, kita punya sifat buruk. Apa kata Allah? Innal insana la zalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat kafir. Itu kita. Maka kita perlu duduk merenungkan ciptaan Allah, dan kita dipaksa untuk mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, karena memang hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Bagaimana sekarang antum membaca alhamdulillahi rabbil alamin berdasarkan cinta dan pengagungan buat Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Antum yang pakai baju biru, dari tadi pagi sampai sekarang, antum berapa lama duduk di situ? Berapa? 2 jam. Kenal nggak sama yang di kiri antum? Coba lihat. Kenal? Alhamdulillah. Sama yang di kanan antum? Yang di belakang antum? Kenal juga? Masya Allah. Kasih hadiah dia. Coba. Ana nggak akan mulai kajian sampai antum kenalan sama yang di kanan dan di kiri antum. Ana mau tunjuk, kalau belum kenal kita tahan kajian kita. Yang pakai baju hitam antum, kenal sama yang di kanan antum? Yang di kanan situ. Belum kan? Kenalan dulu. Baik jamaah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadikan pertemuan kita hari ini untuk menambah cinta dan kasih sayang. Karena tak kenal maka tak sayang. Udah kenal antum sama yang di sebelah kanan antum? Kenal? Masya Allah, alhamdulillah jamaah. Insya Allah semua sudah kenal. Mama udah kenal sama yang di kanan dan di kirinya? Baik jamaah rahimakumullah, kelak tatkala Masjid Raya di Sumbar ini hancur bersama hancurnya rumah Allah di kota Mekah, dan tatkala Gunung Marapi dan semua gunung-gunung yang ada di muka bumi ini rata dengan tanah, di saat langit yang begitu kokoh yang dihiasi dengan bintang-bintang akan terpecah, tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala mentari digulung, tatkala lautan air disulut menjadi lautan api,
Manusia dibangkitkan dari kuburnya. Setiap manusia pada saat itu akan sadar dengan apa yang selama ini dia perbuat. Dia digiring ke padang mahsyar. Kita semua digiring. Kita nggak akan kenal lagi sama orang tua kita, sama anak kita, sama keluarga kita. Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Kita akan lari dari saudara kita. Kita akan lari dari orang tua kita, dari bapak kita, dari ibu kita, dari anak kita, dari pasangan hidup kita. Yang ada pada saat itu hanya kiri kita sendiri, jemaah. Ya. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau ingat enggak sama keluargamu nanti pada hari kiamat?" Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Amma fi thalathati mawatin fala." Di 3 tempat di padang mahsyar itu aku nggak akan ingat. Siapa yang mau sebutkan 3 tempat itu? Yang antum tidak akan ingat sama istri, sama anak. Nah, fadhil. Di padang mahsyar. Iya, di padang mahsyar itu ada 3 lokasi yang kita tidak akan ingat. Di padang mahsyar, lokasi itu. 3 lokasi itu di padang mahsyar. Ya, ini dibangkitkannya manusia, digiring ke padang mahsyar. Di padang mahsyar itu ada 3 lokasi yang akan dilewatin oleh manusia yang dia tidak akan ingat kecuali kepada dirinya. Ketika penimbangan, ketika di atas sirat, dan ketika dibagikan rapot, kasihkan hadiahnya. Itu 3 tempat yang kita tidak akan ingat kecuali kepada diri kita sendiri. Kata Nabi SAW, "Inda tatayuri suhuf, wa indal mizan, wa inda sirat." Nggak ada. Nabi akan memikirkan dirinya pada saat itu. Nggak ingat sama keluarganya. Bagaimana dengan kita? Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, ketika dibagikan rapot, hari-hari ini anak-anak kita ujian. Iya, lagi proses mereka ujian. Apa yang diharapkan oleh orang tua? Anaknya lulus, anaknya sukses. Bagaimana orang tua panggil guru privat, bagaimana orang tua berdoa memohon kepada Allah agar anaknya tidak remedi. Capek orang tua kalau anaknya harus remedi, malu lagi. Allah berfirman di surat Al-Haqqah ayat 18 dan selanjutnya, Allah mengatakan yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dipamerkan. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari diri kalian. Semuanya ditampakkan. Sekarang semua pakai baju. Hari itu kita telanjang. Tanpa ada satu helai pun yang menutupi diri kita. Aisyah ketika dengar telanjang, dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rijalu wan nisa ya Rasulullah." Laki-laki sama perempuan jadi satu kayak gitu. Mereka telanjang. Al-amru a'zamu min dzalik. Urusannya lebih dahsyat daripada orang mau memikirkan ini perempuan, ini laki-laki. Yang dia pikirkan adalah nafsi, nafsi, aku.
Kok mau mikirin orang lain? Tatkala terjadi gempa yang menggoncang masjid ini, antum akan memikirkan orang lain? Sebagian orang lari, lupa anaknya ditinggal. Semua akan ditampakkan. Ayah punya dosa yang anaknya nggak tahu. Hari itu nampak dosa ayahnya. Suami punya dosa yang mungkin istrinya, anak-anaknya juga nggak tahu sama dosa nih bapak. Hari itu ditampakkan semuanya, jemaah. Kita sekarang takut aib kita kelihatan. Kita takut dengan dosa-dosa kita ketahuan sama orang lain. Maka yang namanya dosa itu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ma haka fi nafsika wa taraddada fi sadrika wa karihta ayyattali'a alaihi nas. Dosa itu mungkin sebagian orang nggak tahu hukum, tapi dia punya perasaan di diri dia, nggak ingin orang lain tahu. Takut, khawatir, cemas. Itu dosa tuh. Walaupun kau nggak tahu sama dalilnya, nggak tahu sama hadisnya, Allah sudah berikan di dalam diri manusia itu detektor dosa, yang dengannya dia bisa mendeteksi ini kayaknya dosa. Iya, jemaah. Kita sembunyikan. Kita selalu tampil di depan orang baik, soleh. Kalau dengan setiap dosa, jamaah, ada satu borok di wajah kita. Setiap kita berbuat dosa, dikasih satu borok di wajah kita. Kira-kira ada yang wajahnya bening? Ada. Kullu bani Adam khata. Allah nutupin kita sekarang. Kita berdoa memohon kepada Allah sebagaimana Allah menutupi dosa-dosa kita hari ini, Allah ampuni dosa kita kelak pada hari kiamat. Lalu kata Allah tentang pembagian rapot ini, jemaah, supaya kita sadar kalau tadi kita tenggelam dalam keburukan, kita bisa ngitung sendiri, jemaah. Allah ceritakan, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, maka dia akan teriak mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, baca kitabku. Kalian baca. Ada kegembiraan, nggak malu antum. Dia akan minta orang lain untuk membacanya. Tapi sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, dia tahu ini buruk semua isinya, dosa ini isi. Maka dia nggak ingin buka kitab, dia nggak ingin tahu dengan isinya. Wallahi ahibbati fillah, kalau kita mati urusannya selesai, maka bunuh diri adalah solusi untuk setiap masalah. Capek hidup ini, jemaah. Lelah, jemaah. Tapi yang jadi masalah, tatkala kita mati, kita akan dibangkitkan kembali. Dan kita akan ditanya tentang segala sesuatu. Sampai Allah katakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka ini orang akan mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, dari balik punggungnya dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, andai kata aku nggak dikasih rapotku ini, walam adri ma hisabiyah, aku nggak tahu dengan hisabku. Sudah, karena dia tahu bagaimana kehidupan dia di dunia. Kita ini nggak suka dikritik sama orang,
Kita nggak suka disalahkan sama orang, maka nggak perlu kau nunggu kritikan orang. Engkau tahu dengan dirimu sendiri. Orang itu akan dikasih kitabnya, dikata Iqra kitabak, Iqra, baca. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Engkau cukup, engkau sendiri, nggak perlu panggil orang lain untuk menghisap dirimu. Kita tahu dengan kerjaan kita. Ini orang kepingin nggak mendapatkan kitabnya, kepingin tidak tahu dengan isinya. Apa kata dia? Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Dia mengatakan andai kata kematian itu menyelesaikan segalanya, hartaku nggak berguna, kekuasaanku tidak ada manfaatnya. Wallahi syallah, nggak ada manfaatnya. Ketika dapat dengan tangan kirinya, selesai. Berapa duitmu? Nggak ada. Pernah lihat orang kaya yang dikubur sama duitnya? Pernah lihat nih orang kaya, Masya Allah, orang kaya di Sumbar Ustaz, dia punya uang kira-kira kekayaannya ya hampir 50 triliun. Ketika mati, ada yang duitnya ditaruh di sampingnya. Nggak ada. Sampai jam yang dia pakai dilepas sama anaknya. Cincin yang dipakai sama bapaknya dilepas. Kalau yang meninggal ibunya pakai anting, ibunya pakai, dilepas semuanya. Nggak ada. Di dunia terlihat dia masuk ke kuburan nggak bawa apa-apa. Kekayaan dia tidak berguna. Kekuasaan dia, mungkin dia mantan presiden, mungkin dia mantan gubernur, mungkin dia mantan semuanya mantan. Dia dibangkitkan telanjang jamaah, telanjang dia dikirim, nggak ada ajudan, nggak ada pendamping, dia sendirian. Ahibati billah, sebelum itu terjadi, maka saatnya kita menghisap diri kita. Kira-kira sekarang, kalau dibagikan rapot kepadamu, engkau dapat dengan kanan atau kiri? Kita sholat 5 waktu, tapi kadangkala kita hanya ingat tatkala tasyahud akhir. Ketika asyhadu alla, loh, udah tasyahud ya. Sholat berapa rakaat? Orang sekarang lalai. Dalam ibadahnya pun lalai. Bukan nggak beribadah, dia sholat. Sampai diceritakan di imamnya ini sholat duhur. Imamnya ini sholat duhur. Sholat duhur 4 rakaat baca dengan suara keras. Suaranya keras. Makmumnya waladhdallin amin sampai selesai. Setelah salam semuanya ngomong, kita sholat apa ya? Kok pakai suara keras tadi? Sebagian kita sholat lalai. Yang pertama dicabut dari umat Nabi SAW al-khusyu', kekhusyuan, ketundukan jamaah. Orang beribadah tapi tidak ada lagi hatinya dalam ibadah tersebut. Kemudian setelah pembagian rapot, melanjutkan lagi penimbangan. Ada penghitungan. Kalau bicara penghitungan biasanya jumlah. Berapa kali antum umroh? Itu bisa ditanya. Saya umroh Pak Ustadz berapa kali ya? Kayaknya 27. Nah, haji ya 10 kali lah. Bisa dihitung apa enggak? Bisa. Setelah dihitung jumlahnya, ditimbang nih. Ditimbang sholat dia, ditimbang sodakoh dia, ditimbang dosa-dosa dia, juga ditimbang. Seorang yang berzina ditulis berzina sekali.
Kalau sekali dia berzina sama pacarnya sekali. Yang satu berzina sama tetangganya sekali. Lebih berat mana jemaah? Berzina sama pacarnya, na'udzubillah, dan berzina sama tetangganya. Sama tetangganya. Baik, bagaimana perbandingannya berzina sama tetangga? Antum. Perbandingannya kalau berzina dengan pacar dan berzina dengan tetangga. Iya, lebih besar itu berapa kali lipat? Oh bukan, itu tetangga. Maksudnya bobot. Ini kita bicara bobot berzinanya dia itu berapa kali lipat. Sama-sama tadi kita catatkan, di catatan sekali dia berzina. Sekali. Bobotnya berapa? 2 kali lipat. Jamaah. Gimana kita akan menghisap diri kita kalau kita nggak belajar tentang bab dosa dan bab kebaikan? Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Kalian hisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan timbang. Bicara timbang ini kita perlu ilmu. Karena orang kadang berasa, enggak, anak punya dosa sekali Ustaz. Iya, na'udzubillah, anak berzina. Ada orang kadang bertanya, anak pernah, dengan siapa engkau berzina? Jemaah. Bobot dosa dengan tetangga, dengan istri tetangga. Ada yang mau jawab? Berapa? 73 kali. Kayaknya nggak pernah dengar tuh hadisnya. Gimana? Kalau nikah sama istri tetangga dibunuh. Kalau istri nikah sama pacar dicambuk. Oh, itu urusan dia sudah menikah apa belum nikah. Enggak, bukan itu. 10 kali lipat. Kasih hadiahnya jamaah. Udah dapat antum hadiahnya? Masya Allah. Kasih yang lainnya, masa nggak ada hadiah yang lainnya? Anak kasih air antum. Kata Nabi SAW, la antuzaniya bi asyrati abyatin. Engkau berzina dengan 10 rumah, dengan 10 wanita jamaah. Itu lebih ringan daripada engkau berzina dengan istri tetanggamu. Disinilah mizan jamaah. Mungkin kau cuma mengatakan, enggak, aku sekali berzina. Ditimbang, ternyata lebih berat daripada perzinaan orang lain. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Maka hal ini perlu benar-benar diperhatikan. Kita akan ditimbang jamaah. Bicara bobot. Kalau tadi kita bicara orang haji 10 kali, ditimbang hajinya, boleh jadi hajinya itu seperti kapas. Dan ada orang yang haji sekali, ketika ditimbang berat haji dia. Karena kita tahu syarat diterimanya amalan itu 2, ikhlas dan sesuai dengan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian kita haji lagi hanya untuk mendapatkan gelar H. Kita ini sudah musim orang-orang kampanye. Anak akan ingatkan satu hal. Ada orang dulu berangkat sama anak haji atau umroh haji kalau masalah. Dia anak tanya kenapa? Insya Allah anak pulang mau mencalonkan Ustaz. Doakan Ustaz ya. Kalau dia belum haji, di banner yang di luar itu nggak bisa ditulis ha, nggak bisa tulis ha. Ittaqullah insyaallah.
semua yang bukan karena Allah, Allah akan tolak. Allah itu gak butuh dengan ibadah kita. Yang berangkat umroh, yang sodakoh, berapa sodakohmu selama hidupmu, dihitung sodakohnya. Dia sodakoh ternyata 20 miliar, ditimbang, boleh jadi hanya 2.000 yang diterima dari 20 miliar yang akan berat di timbangannya. Sisanya ternyata bukan berada di timbangan kebaikan. Timbangan pada hari kiamat, kata Nabi SAW, lahu kifatan. Timbangannya itu punya 2 daun timbangan. Kalau sekarang kan timbangan banyak digital. Banyak anak-anak kita yang sudah nggak paham lagi tentang bagaimana penimbangan amal. Ada 2 daun timbangan. Pernah melihat sekarang di Indonesia ini logo kehakiman atau logo kejaksaan? Kehakiman ya. Kehakiman antum lihat modelnya afwan ya. Jadi ada tiangnya tegak di sini, kemudian ada 2 daun timbangannya di sini. Maka antum lihat sodakoh di timbangan kebaikan apa keburukan nantinya. Dan tadi juga ditimbang bobotnya jemaah, akan ketahuan. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Qari'ah yang sering kita baca, fa amma thaqulat mawradiyah, ada neraka tempatnya dia. Allah ingin menunjukkan keadilannya kepada kita. Sejatinya Allah sudah tahu jemaah mana yang masuk neraka. Allah tahu mau dimasukkan ke neraka semua orang yang berbuat dosa itu. Tapi Allah ingin melihat bagaimana manusia ini loh, ditunjukkan kepadanya. Engkau lihat nih timbanganmu, ini amalanmu. Yang ditimbang itu 3. Apa 3 yang akan ditimbang? Jemaah, hari ini kita belajar bermuhasabah. Ada 3 yang akan diletakkan di daun timbangan, baik itu kebaikan atau keburukan. Yang pertama ilmu. Itu pertanyaan yang akan ditanya, bukan yang akan ditimbang. Yang akan ditimbang. Pertanyaan, ya ditanya tentang umurnya, tentang masa mudanya, ditanya tentang hartanya, dari mana dan kemana, dan ilmunya diamalkan. Bukan itu. Yang akan ditimbang, ditaruh di daun timbangan ini apa? Ada 3. Badan dia, rapot dia, amal dia. Kirimkan hadiah yang benar. Masya Allah. Itu jamaah, antum, badan antum akan berada di daun timbangan itu. Kita kalau ngelihat manusia yang besar, kalau gitu Ustaz, anak makan terus Ustaz supaya berat di timbangan nanti Ustaz. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Mana ya? Allah nggak melihat kepada warna kulitmu. Anak kok nggak mancung? Tidak melihat kepada harta kalian. Nggak ngelihat engkau pakai jam merek apa, engkau pakai cincin merek apa, engkau pakai baju merek apa, engkau pakai mobil merek apa, engkau pakai motor apa, engkau pakai HP apa, engkau pakai sandal apa. La, wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat itu hati. Kita datang nih ke majelis ilmu nih, sama nih di soft pertama, sama nunggu 2 jam. Apakah sama ketika ditimbang? Beda. Yang dilihat sininya, amalannya dilihat, dia duduk mendengarkan kajian.
Ada yang dengarkan kajian, Masya Allah, sampai dia meneteskan air mata. Ada yang di sebelahnya mendengarkan kajian sampai dia mimpi pulang ke rumahnya. Dia lihat udah selesai kajian, Masya Allah, Alhamdulillah. Sama. Allah lihat kepada hati dan amalan kalian. Oleh karena itu, ketika Nabi alaihi salatu wassalam bersama para sahabatnya, beliau lagi istirahat, singgah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia sedang naik pohon arok, mau mengambilkan siwak buat Nabi SAW, kayu siwak dari akarnya pohon arok. Dia naik, tahu-tahu ada angin yang menerpa. Angin lumayan kencang rupanya, angin itu membuat betisnya Abdullah bin Mas'ud tersingkap. Kurus Abdullah bin Mas'ud ini, kurus sahabat ini. Ada sahabat yang gagah, yang tinggi besar, ada sahabat yang kurus. Ketika tersingkap kakinya Abdullah bin Mas'ud, itu sahabat-sahabat yang lain pada ketawa semua. Kata Nabi SAW, mimma tadhakun, mimma tadhakun. Apa yang menyebabkan kalian tertawa? Kalian menertawakan apa? Kata Nabi SAW. Sadar sahabat mereka salah. Kata mereka, min diqqati saqaihi aw min khumusati saqaihi. Kami ketawa karena ngelihat betisnya Abdul Mas'ud itu kurus, ya kecil. Abdul Mas'ud itu kurus, miskin lagi, miskin. Sampai memberikan nafkah kepada istrinya sulit. Sehingga istrinya yang membantu penghidupan dalam keluarganya Abdullah bin Mas'ud ketika di Madinah ini jamaah. Ini sahabat-sahabat Nabi sudah mulai memandang dunia sebagai standar dan ukuran orang. Ini kurus, gak bagus. Maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, lahuma fil mizan. Tuh, dua betisnya Abdullah bin Mas'ud di timbangan kelak pada hari kiamat, azqalu min jabal Uhud, lebih berat daripada gunung Uhud. Maka tadi badan akan ditimbang. Antum kakinya lebih sering dipakai apa? Lebih sering dipakai main bola. Jadi timbang nanti main bolanya. Yang satu lebih sering, ana lebih sering datang ke tempat kajian, ana lebih sering datang ke masjid. Ada yang lebih sering datang ke pasar. Antum lihat pasar ya, sebelum subuh sudah ramai. Yang satu subuh ke masjid, yang satu subuh ke pasar. Dihitung semua. Akan ditimbang tubuh kita. Amal kita ditimbang, diwujudkan sesuatu yang bisa ditimbang amal kita. Rapot kita pun ditimbang. Maka sekali lagi tadi, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ahibati billah, hari ini kita masih bernafas, hayat masih di kandung badan. Saatnya kita melihat, bermuhasabah untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa umurmu? Tulis umur ana berapa sekarang ya. Kalau dihitung sejak baligh, anak baligh itu umur berapa? Nah, 15. Dulu itu jam. Itu maksimal. Sekarang ini kalau antum mau tahu penelitian yang ditulis oleh banyak tim-tim ahli, anak sekarang itu lebih cepat balighnya. Lebih cepat balighnya, tapi lebih lambat akalnya. Dulu lambat akalnya,
lambat baliknya, cepat akalnya. Antum lihat dulu, anak umur 12 tahun kerja aja, mah. Tanya sama bapak kita, tanya sama kakek kita, mereka umur 12 tahun ngapain? Kerja, bisa menghasilkan uang. Sekarang sampai lulus kuliah tetap minta sama orang tua. Udah balik apa belum? Oh, dari dulu udah balik. Jadi memang disebutkan dengan kondisi yang ada, dengan makanan-makanan yang serba instan ya, yang dulu susah orang makan. Sekarang itu anak-anak cepat balik, tapi lambat akal. Negara kita melihat itu. Bagaimana pernikahan, umur pernikahan dimundurin. Sekarang umur berapa boleh nikah? 19 tahun. Dulu anak punya bibi 12 tahun nikah, 11 tahun nikah. Masya Allah. Tadi orang itu balik iya, akalnya nggak lengkap. Maka lihat, kalau mungkin dulu kita umur 10 tahun sudah balik, atau 12 tahun udah balik. Kalau umurmu sekarang 42 tahun, engkau punya masa menghisap selama 30 tahun. Dan para orang tua, tolong anaknya jangan dianggap kecil terus. Masih kecil Pak Ustadz, umur berapa? 17 tahun. Kecil. Kapan dia besarnya? Umur 13 tahun yang sudah balik besar. Dalam Islam itu ada dua fase. Fase sebelum balik dan fase sesudah balik. Sesudah balik itu disebut laki-laki. Kalau dikawinkan dia bisa punya anak. Bisa dia punya anak. Dia dewasa. Jangan dianggap kecil lah, dewasa. Makanya sekarang kita lihat banyak kriminal dilakukan oleh anak-anak jemaah. Bunuh anak-anak itu jemaah. Berzina mereka. Mereka bukan anak-anak, mereka sudah balik dan dewasa, lelaki. Para sahabat Nabi umur 15 tahun di medan perang, 18 tahun jadi perang. Subhanallah. Maka tolong kita bicara muhasabah. Ana mau menghitung diri ana mau bicara tenggelam dalam keburukan ana ini. Engkau hitung. Yang sudah tua, yang sekarang taat. Alhamdulillah Ustaz, ana sekarang ngurus masjid, alhamdulillah. Tapi ingat, engkau akan ditanya an syababihi, tentang masa mudamu. Sejak kapan? Sejak balik sampai umur 40 tahun. Itu masa muda. Jadi jangan merasa aman sekarang kau taat loh. Kau lihat dulu gimana engkau. Ketika kau muda kemana engkau dulu? Sholatnya bolong-bolong, puasa sering berbuka. Jamaah, anak SD, ya, kalau belum balik, anak ingat anak waktu SD belum balik. Anak balik waktu di pesantren. Anak itu waktu SD sering sholat, nggak sholat. Ibu kita itu tahu kita sholat atau tidak itu ngelihat sarung. Jadi kalau sarungnya sudah nggak karu-karuan berarti sholat. Suatu hari ibu anak itu ngelihat dari kunci. Dilihat ini Syafiq gini, sholat apa enggak? Ternyata anak cuma ngambil sarung diginiin, terus main lagi jemaah. Kata ibunya, Syafiq, oh, ternyata ada yang ngawasi. Puasa, anak-anak mungkin minum di kamar mandi. Ya, anak ingat. Anak ketika puasa SD minum di kamar mandi. Tapi kita belum balik, nggak masuk dihisab. Catatan malaikat itu diangkat. Rufi'al qalam an salas. Catatan malaikat itu diangkat terhadap 3 orang. Yang pertama, bayi sampai dia balik. Orang gila sampai dia sadar, orang tidur sampai dia terjaga. Kita nggak perlu menghisap itu. Antum nggak perlu bertobat, ya Allah dulu anak waktu SD, nggak. Kalau antum belum balik nggak perlu. Yang sesudah balik itu antum hisab.
Ketika antum tidak sholat, berapa kali antum nggak sholat? Ketika antum berbuka puasa, berapa kali? Yang emak-emak nih, yang sudah datang bulan, ceritanya dulu kalau perempuan-perempuan ini disuruh sholat, selalu ngomong, afwan, lagi datang bulan, nggak sholat. Benarkah dia datang bulan? Nggak tahu. Tanya, kok nggak puasa? Lagi datang bulan. Benar dia datang bulan? Wallahu a'lam. Yang tahu engkau. Maka mama lihat, selama engkau hidup berapa kali engkau nggak puasa. Yang jelas wanita di bulan Ramadan, yang dia datang bulan, biasanya dia tidak akan berpuasa di hari-hari yang memang sudah biasa. Engkau lihat, hitung nih, engkau bayar nggak utang itu? Ketika SMP, ketika SMA, ketika kuliah, ketika menikah, biasanya kita sudah jadi orang baik. Tapi engkau akan ditanya tentang masa mudamu. Sejak engkau balik itu engkau gunakan buat apa? Berapa nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita? Kau lihat. Supaya tatkala berhisap, menghisap diri kita itu, kita, Allah kasih aku banyak gitu. Kalau bicara sehat, Masya Allah aku sehat, tapi nggak pernah sholat di masjid. Engkau masa enggak? Nah waktu muda itu nggak pernah ke masjid Ustaz. Sholat di rumah, tapi ke lapangan bola tiap sore Ustaz. Antum bisa lihat nih, kaki nih selalu ke lapangan bola habis asar. Habis asar main bola sampai adzan maghrib. Adzan maghrib suruh berhenti. Sholat apa enggak? Allahu a'lam. Ada yang mandi, ada yang enggak sholat. Kemudian berapa banyak dosa-dosa? Bisa ngitung enggak kita dosa kita? Banyak lupa kita. Allah menyebutkan kelak pada hari kiamat ketika diberikan hisab itu, Allah mengatakan ahsahullah wa nasu. Allah catat semuanya dengan rapi dan orang ini lupa. Dia lihat, oh iya aku berbuat dosa ini. Oh iya semua jemaah. Begitulah ketika orang telat menghisap diri. Sebagian ulama itu mengatakan, kau tiap malam hisap dirimu. Tiap malam kau lihat, hari ini aku ngaji berapa lembar ya. Kayaknya nggak ada aku buka Quran hari ini. Antum masih ingat, hari ini aku bersolawat buat Nabi SAW berapa kali ya? Kayaknya nggak ada. Hari ini aku buka WA, baca WA berapa jam ya? Bisa dilihat? Bisa. Antum lihat handphone antum, baterai itu dilihat tuh, berapa persen antum buka WA, berapa persen antum nonton YouTube, berapa persen buat Instagram, dan berapa persen aplikasi Quran antum baca. Semua terekam. Sekarang ini ada digital yang sudah diketahui. Nanti semuanya kau lihat. Maka usahakan tiap malam kau lihat, hari ini aku dosanya apa ya? Banyak dosa kita. Kayaknya tadi aku ngomongin orang, kayaknya tadi aku melihat yang tidak boleh dilihat, kayaknya tadi aku menulis komentar, kayaknya kau catat dalam benakmu. Sehingga kau malam hari sebelum tidur engkau mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Allah, aku minta ampun ya Allah. Nabi alaihi salatu wassalam membaca doa sebelum tidur, Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Ingat sama mati, ingat sama hari kiamat. Ya Allah, selamatkan aku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Jadi tiap malam sebenarnya kita diingatkan dengan yaumul hisab. Bismikallahumma amutu wa ahya. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita akan balik sama tiap hari, mulai kehidupan dengan mengingat yaumul hisab, tidur dengan mengingat yaumul hisab. Kita bicara, kita punya banyak keburukan jemaah.